Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawluhu durra la yumkinu an tushtara minal amwali bil kafrah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ada sebuah ungkapan yang sering sekali dipakai, dan ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Naumu shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Sehingga dengan alasan ini jamaah rahimakumullah, tidak sedikit antara umat Islam yang di bulan Ramadan ini memperbanyak tidurnya. Habis subuh tidur. Bangun mungkin jam 9, jam 10. Telat ke kantor. Nanti misalnya habis zuhur juga tidur. Kita lihat di beberapa masjid banyak yang habis zuhur itu bergelimpangan, begitu kira-kira ya. Nanti bangun-bangun mungkin jam 2 kurang. Nanti habis asar di kantor mungkin rebahan juga, tidur juga, dan seterusnya. Dalilnya atau alasannya, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Nah, tentu saja kalimat ini harus dimaknai secara positif. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak produktif, sehingga ada kesan puasa itu tidak bagus karena mengurangi produktivitas. Sebuah perkantoran yang mestinya atau bisa menghasilkan sekian produk, tapi karena bulan puasa maka berkurang. Ini akibat salah dalam memahami kaidah naumus shaim, tidur. Jadi naumus shaim ibadah. Jadi tidurnya orang berpuasa itu maksudnya apa? Tidurnya aja itu berpahala, ada ibadah. Apalagi tidak tidur. Nah, jadi harus kita ubah. Ramadan mestinya kita jadikan sebagai bulan produktivitas, bulan tetap produktif. Kita lahirkan aktivitas baru dalam Ramadan ini. Kita buat target-target sehingga begitu Ramadan selesai, kita banyak hal yang kita hasilkan. Dan yang dimaksud dengan produktivitas di sini atau produktif di sini ada dua. Pertama, produktif dari sisi misalnya ibadah. Jadi cara setan menggoda manusia memang demikian. Kita diajak tidur terus gitu kan, supaya apa? Supaya tidak sempat sholat sunnah, tidak sempat baca Quran. Jadi pahala kita nggak nambah, atau pahalanya ya pahala tidur dikit. Sementara pahala yang lain tidak bisa kita dapatkan. Jadi pertama adalah yang harus kita perhatikan produktivitas dalam ibadah. Ini yang pertama. Jadi banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di Ramadan. Nah, baik ibadah yang sifatnya personal jamaah seperti sholat sunnah, ataupun baca Quran. Ini ibadah-ibadah yang sifatnya personal, atau ibadah yang sifatnya sosial, membantu orang lain, gitu ya. Mengajar tadi itu, kalau para ustadz ceramah misalnya, atau mungkin bagi anak-anak muda hari ini teman-teman sekalian, Ramadan kita bisa jadikan sebagai bulan untuk membuat konten, misalnya konten-konten Islami, konten-konten bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi dua. Pertama, ibadah kita secara personal yang harus kita tingkatkan. Yang kedua adalah ibadah kita secara ibadah sosial. Nah, bagaimana agar Ramadan ini bukan sebagai bulan rebahan, tapi sebaliknya menjadi bulan perubahan bagi kita. Tidak ada lain kecuali kita harus membuat target. Karena target itulah yang kemudian membuat kita bergerak. Target itu ibarat pulau impian bagi para pelayar. Orang yang mengarungi bahtera itu jamaah dengan semangat mengayuh bahteranya, perahunya, kapalnya. Mengapa? Karena ada pulau impian, ada tujuan yang mereka ingin capai. Demikian juga dengan permainan sepak bola futsal misalnya. Mengapa semangat luar biasa? Karena ada golnya, ada gawangnya. Kita juga demikian. Agar kita lebih produktif di bulan Ramadan ini, kita membuat target. Entah itu target harian, target pekanan, target 2 pekanan, atau mungkin target bulanan. Ini akan membuat kita tidak pernah berhenti dan terus aktif. Dan kita menjadi umat yang bukan umat yang rebahan, tapi umat yang melakukan perubahan-perubahan. Semoga kita mampu istiqomah, dan ketika Ramadan nanti berakhir, banyak produktivitas yang kita lakukan, baik untuk diri kita sendiri ataupun orang lain. Semoga Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan saya Hebat Bastoni, ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.